Ada beberapa definisi sistem, sebagai berikut. 1. Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedurnya mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. 2. Sistem yang menekankan pada komponen atau elemennya mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh suatu sistem, yaitu, 1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu tujuan. 2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. 3. Adanya hubungan di antara elemen sistem. 4. Unsur dasar dari proses, arus informasi, energi, dan material, lebih penting daripada elemen sistem. Tujuan dari sasaran. Suatu sistem yang dibuat tentunya memiliki maksud tertentu. Sistem yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan, goal, dan sasaran, objektif. Tujuan biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran biasanya dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Karakteristik sistem. 1. Komponen sistem, components. Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama membentuk kesatuan. Komponen-komponen atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. 2. Batas sistem, boundary. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup, scope, dari sistem tersebut. 3. Lingkungan luar sistem, environment. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. 4. Interface. Interface merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Interface ini memungkinkan satu subsistem untuk mengalirkan sumber daya ke subsistem lainnya. 5. Input. Input merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Input dapat berupa maintenance input dan sinyal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Sinyal input adalah energi yang diproses untuk menghasilkan output. 6. Output. Output merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi output yang berguna dan sisa pembuangan. Output dapat menjadi input untuk subsistem yang lain. 7. Pengolah sistem, proses. Suatu sistem mempunyai bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. 8. Sasaran sistem, objektif. Suatu sistem mempunyai tujuan, goal, atau sasaran, objektif. Sasaran dari sistem menentukan input yang dibutuhkan dan output yang akan dihasilkan. Klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan melalui beberapa sudut pandang, di antaranya, 1. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak, abstrak sistem, dan sistem fisik, physical system. 2. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah, natural system, dan sistem buatan manusia, human-made system. 3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu, deterministic system, dan sistem tak tentu, probabilistic system. 4. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup, closed system, dan sistem terbuka, open system.